Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita light novel Solo Leveling Ragnarok chapter 61 sampai chapter 66. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu kalau manhwa dengan light novel itu ceritanya rada-rada berbeda gitu cuy. Tapi seiring berjalannya waktu, gue yakin kalian bisa mengerti. Di sini kita akan diperlihatkan ketua Baek Miho yang merasa bahwa identitas Hunter Sung Suho sepertinya adalah Raja Binatang Gagak. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Di saat Beru melihat tangan Dongjae yang tersengat racun lebah, Beru merasa bahwa itu bukanlah racun biasa. Itu adalah racun yang mirip seperti racun milik Ratu Serangga, sang monarch of Plagueis Koeresha. Dan pada saat itulah, tanaman berduri di area dungeon itu pun tiba-tiba menggeliat dan bergabung menjadi tembok berduri yang mulai memisahkan para hunter di sana. Melihat tembok tanaman berduri yang muncul dari tanah, seorang hunter berkata, "Cepat kemarilah, jangan sampai kita terpisah." Di saat para hunter sedang panik, gerombolan monster lebah kini masih berkeliaran bebas untuk menyerang para hunter. Dan tentunya, situasi ini pun membuat ketiga hunter dari Guild White Tiger jadi kebingungan. Mereka tak menyangka akan mengalami begitu banyak masalah di dalam dungeon peringkat C ini. Apa yang terjadi? Kita juga tidak diberitahu tentang adanya monster lebah. Jika kita tahu tentang adanya monster lebah, akan lebih baik jika kita memiliki hunter tipe mage yang ahli dalam serangan api. Namun di saat mereka terus mengeluh, mereka dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Di sana terlihat Suho yang telah menebas lebah-lebah berterbangan di udara dengan kedua pedangnya. Lebah-lebah itu pun terus berjatuhan dengan tubuh tercincang. Suho berkata, "Serahkan monster lebah ini kepadaku, kalian urus saja monster Wildwind." Menanggapi perintah Suho, para hunter itu pun dengan patuh mematuhi perintah Suho. Sedangkan Dongjae kini masih tercengang saat melihat kemampuan Suho yang begitu luar biasa. Dengan adanya Suho yang memberikan perintah, posisi Dongjae sebagai pemimpin jadi tidak berguna. Karena Dongjae terdiam membeku, Suho kemudian menghampirinya dan berkata, "Apa yang kau lakukan di sini? Cepat kembali ke barisan belakang dan segera sembuhkan lenganmu." Dongjae pun mengangguk dan segera ke tempat hunter healer. Namun di saat Suho terus menebas monster lebah di barisan depan, tembok tanaman berduri tiba-tiba muncul untuk memisahkan Suho dan kelompoknya. Suho pun langsung melepaskan tebasan demi tebasan untuk merobek dinding tanaman berduri tersebut. Akan tetapi, tembok tanaman berduri itu terus mengisi celah yang dipotong Suho terus-menerus. Suho merasa ada monster yang sengaja memisahkanku dengan kelompok. Untuk mengatasi situasi ini, Suho kemudian mengabaikan tembok tanaman berduri ini dan pergi mencari monster yang melakukan semua ini. Setelah Suho menyusuri jalan setapak, ia akhirnya bertemu dengan monster lebah penombak yang terkontaminasi. Di sana terlihat sosok monster lebah yang memiliki tombak panjang dan runcing dari lengannya. Dan anehnya, monster itu dapat berbicara dengan bahasa manusia. Monster itu pun merentangkan sayapnya sambil berkata, "Aku adalah seorang penombak yang melayani Ratu Serangga. Karena kau menyebabkan masalah di sana, jadi aku akan menahanmu di sini." Mendengar itu dari sosok serangga, Suho tersenyum tipis dan menjawab, "Kau pasti berpikir bahwa kau telah berhasil menjebakku. Jangan salah paham, yang terjebak di sini adalah kau, monster sialan." Suho kemudian memanggil bayangan mumi untuk mengepung monster penombak tersebut. Akan tetapi, monster penombak itu justru menyerengai dan berkata, "Sepertinya kau sangat sombong untuk seorang summoner. Aku tahu kelemahan sihirmu dengan baik, karena aku dulunya adalah seorang hunter juga." Dan tentunya, Suho yang mendengar itu pun sangat terkejut. Dan seketika itu juga, monster penombak itu melesat dengan cepat dan melewati bayangan mumi untuk menyerang Suho secara langsung. Karena ia tahu kelemahan seorang summoner adalah diri mereka sendiri. Namun Suho masih sempat menghindari serangan itu dengan refleksnya yang luar biasa. Serangan itu pun nyaris saja melubangi tubuhnya. Tapi serangan monster itu tak berhenti sampai di situ saja. Monster penombak itu pun terus menusukkan tombaknya dengan kecepatan secepat kilat. Bahkan gilanya, Suho tiba-tiba dikepung oleh 5 monster penombak yang datang entah dari mana. Mereka pun menyerbu Suho secara bersamaan.
Menanggapi itu, Suho kemudian mengaktifkan bond skill dengan Grey dan berubah menjadi manusia binatang buas. Seketika itu juga, Suho tiba-tiba telah menghilang dari pandangan monster penomba. Dalam sekejap mata, Suho sudah berada di belakang salah satu monster penomba dan langsung menebas kepala monster tersebut. Monster itu pun berdiri tanpa kepala. Dengan demikian, hanya tersisa 4 monster penomba. Melihat kepala rekan mereka yang jatuh berguling-guling di tanah, para monster penombak lainnya itu pun ketakutan. Tanpa sempat merespon, Suho menebas kepala satu monster penombak lagi. Sampai padanya, Suho menyisakan satu monster penombak dan mencengkram lehernya. Suho menatap monster itu dan bertanya, "Jawab pertanyaanku, di mana ratumu berada?" Monster itu pun meronta-ronta dan menjawab, "Apa kau pikir aku akan memberitahumu, dasar sialan?" Karena monster itu tak mau menjawab, Suho kemudian mematahkan leher monster tersebut. "Kalau begitu, aku akan bertanya pada bayanganmu sebagai gantinya. Arise, bangkitlah." Kelima bayangan monster lebah penomba itu pun berhasil diekstrak menjadi prajurit bayangan. Segera setelah itu, Suho kemudian meminta bayangan monster penomba untuk menunjukkan tempat persembunyian ratunya. Di saat Suho maju ke persembunyian Ratu Lebah, muncul puluhan monster lebah penombak penjaga. Di antaranya, lebah penombak itu pun langsung terbang maju menyerang Suho di sana. Menanggapi itu, Suho kemudian memerintahkan bayangan lebah penombak untuk menyerang juga. Segera setelah itu, bayangan lebah penombak dan monster lebah penombak itu pun mulai bertempur satu sama lain. Para monster penombak kemudian melesat dengan cepat dan menusuk prajurit bayangan dengan tombak-tombaknya. Meskipun bayangan penombak tertusuk berkali-kali, tapi mereka dapat terus beregenerasi. Melihat serangannya sia-sia, para monster penombak itu pun sangat terkejut. Apa-apa ini? Dengan kecepatan binatang buas, Suho terus menghabisi para monster penombak satu persatu. Setiap kali musuh dikalahkan, Suho membangkitkan mereka menjadi prajurit bayangan. Sampai pada akhirnya, jumlah pasukan Suho dengan pasukan musuh itu pun seimbang. Pemimpin monster penombak itu pun menatap Suho dengan sangat kesal. "Sialan, sihir macam apa itu? Bagaimana mungkin kau bisa mengendalikan serangga? Apa kau datang ke sini untuk mencari relik dan menjadi ratu lebah?" Di antaranya, Suho tak mengerti apa yang dikatakan monster tersebut. Ia bahkan juga tak menyangka jika di sini terdapat sebuah relik. Karena tempat ini dipenuhi lebah, Beru merasa bahwa apa yang dimaksud mungkin relik dari Monarch of Black West Querecia. Di saat Suho dan Beru memikirkan itu, sebuah asap hijau secara perlahan keluar dari tanaman berduri hingga memenuhi dungeon ini. Pesan dari sistem muncul, zat beracun berbahaya telah terdeteksi. Tapi karena Suho kebal terhadap segala jenis racun, ia pun baik-baik saja. Sedangkan para hunter lain tentu akan dalam bahaya. Di satu sisi, para monster penombak ini telah melihat Suho yang menghirup asap beracun dengan santainya. Mereka pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang manusia dapat kebal terhadap racun ini? Siapa hunter ini sebenarnya? Melihat bahaya dari seorang hunter di depannya, para monster penombak itu pun bertekad untuk menghentikan Suho apapun yang terjadi, meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Monster itu pun menatap Suho dengan ganas dan berkata, "Kau dan para hunter lainnya pasti akan mati." Sedangkan di satu sisi, Suho merasa bahwa ia harus menyelesaikan masalah di sini secepatnya sebelum para hunter lainnya terkena asap beracun yang memenuhi dungeon ini. Segera setelah itu, Suho kemudian langsung menghabisi monster penombak itu satu persatu. Scene kemudian berpindah ke situasi Dongjae dan para hunter lainnya yang berada di balik tembok tanaman berduri. Karena asap beracun sudah mulai menyebar, para hunter itu pun mulai keracunan secara perlahan. Seorang hunter rank B berkata, "Aku sudah menghubungi ketua Baek Miho, jadi tahan sebentar lagi sampai bantuan tiba." Sedangkan di luar dungeon, Baek Miho telah menerima laporan mendesak di mana muncul kabut biru dan monster lebah di dalam dungeon. Itu adalah situasi yang tidak tercatat di dalam database Guild White Tiger. Mendengar bahwa dungeon itu terdapat lebah, Hunter Baek Miho teringat bahwa Lee Min-sung juga memiliki sayap seperti lebah. Dengan kemiripan itu, Miho merasa bahwa dungeon itu pasti ada hubungannya dengan Lee Min-sung. Setelah memikirkan itu, Miho kemudian mengumpulkan anggotanya dan langsung pergi ke dalam dungeon. Di saat Miho mulai memasuki dungeon, sebuah asap beracun telah memenuhi area tersebut. Miho dan anggotanya kemudian segera mengenakan masker yang sudah mereka siapkan. Miho merasa asap beracun ini sangat berbahaya. Ia pun mulai cemas dengan kondisi para hunter yang berada di dalam sana. Mari lakukan yang terbaik untuk menemukan yang selamat. Setelah Miho dan anggotanya menyusuri dungeon lebih dalam, ia akhirnya bertemu dengan para hunter yang terjebak di dalam sana.
Para hunter itu pun sangat senang dengan datangnya bala bantuan. Namun anehnya, mereka sama sekali tidak terluka dan terlihat sedang istirahat. Meskipun mereka sedang terluka, tapi hunter healer sudah menyembuhkannya. Bahkan mereka juga mengenakan masker gas yang mereka dapatkan entah dari mana. Miho kemudian bertanya tentang bagaimana kalian semua mendapatkan masker gas itu. Para hunter itu pun menjawab bahwa Suho telah membawanya dari suatu tempat. Jadi gini cuy, setelah Suho mengalahkan para monster lebah penombak, Suho kemudian segera menemui kelompoknya dan memberi mereka masker gas yang ia beli dari toko sistem. Setelah mendengar cerita itu, Hunter baik Miho kemudian bertanya-tanya tentang hunter yang bernama Sung Suho tersebut. Karena Suho tidak ada di sini, Miho pun bertanya-tanya tentang di mana Suho berada. Apakah dia sudah mati? Ia pun bertanya kepada hunter rank B yang dia tugaskan untuk menjaga kelompok ini. Hunter itu menjawab bahwa Suho sepertinya aman-aman saja, karena dialah yang telah menyelamatkan kami. Hunter itu pun menceritakan apa yang terjadi saat mereka di ambang kematian yang akhirnya diselamatkan oleh Hunter Sung Suho. Dari cerita itu, Hunter baik Miho sangat tak percaya bagaimana mungkin seorang Hunter rank C telah menyelamatkan seluruh tim penyerang termasuk 3 Hunter rank B. Tapi tak peduli berapa kali Miho bertanya, jawabannya tetap sama. Sung Suho telah menyelamatkan semuanya. Meski ada sebagian penampilannya yang sedikit berubah dan rambutnya yang memutih. Dan tentunya, Miho pun sangat terkejut. Apa kau bilang rambutnya memutih? Miho merasa itu adalah kemampuan transformasi binatang. Apa mungkin Sung Suho juga memiliki kekuatan transformasi binatang? Miho pun teringat bahwa ia juga pernah bertemu dengan hunter yang bernama Sung Suho di lapangan Mago sebelumnya. Menurut informasi yang ia dapatkan, Raja Binatang Gagak juga memiliki rambut berwarna putih meski wajahnya tertutup oleh topeng gagak. Karena Suho juga memiliki ciri-ciri yang sama, Miho memikirkan kemungkinan bahwa Suho adalah Raja Binatang Gagak. Miho kemudian bertanya tentang kemana perginya Hunter Sung Suho. Hunter itu menjawab bahwa dia akan menghadapi Ratu Lebah di lantai terdalam. Hah? Ratu Lebah? Ucap Miho yang sedikit bingung, karena pada dasarnya dungeon ini tidak memiliki monster boss dungeon. Miho kemudian membagi anggotanya menjadi 2 tim. Tim pertama ditugaskan untuk memandu para hunter yang terjebak di sini keluar dari dungeon, sedangkan tim kedua akan menemaninya menyusul Hunter Sung Suho di sarang Ratu Lebah. Scene kemudian berpindah ke situasi Suho yang sedang menuju ke sarang Ratu Lebah di kedalaman dungeon. Dan sampai pada akhirnya, Suho telah memasuki tempat persembunyian Ratu Lebah. Tapi anehnya, wujud Ratu Lebah ternyata seperti janda pirang yang sangat cantik. Dia adalah Arsha, sang pemilik salon Queen Bee. Segera setelah itu, 20 prajurit bayangan penombak kemudian bangkit secara bersamaan untuk menjaga Suho. Mereka telah mengambil posisi dan siap menyerang Ratu Lebah kapan saja. Tapi di satu sisi, Ratu Lebah justru masih tenang dan bersikap santai. Ia dengan santai menyilangkan kakinya dan duduk di depan meja kopi yang terbuat dari tanaman berduri. Ratu Lebah kemudian mengundang Suho untuk duduk di kursi yang tersedia di sana. Apakah kau ingin secangkir teh? Aku akan menambahkan madu yang kubuat sendiri. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.